Halo, selamat siang. Jadi kali ini di video presentasi proyek akhir praktikum algoritma dan pemrograman lanjut ini, saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir saya di praktikum ini. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Radita, NIM 123190077. Jadi kita langsung saja ke programnya. Ini adalah running program saya. Jadi bisa kita lihat ini adalah tampilan menunya, data inventaris kantor dengan 5 menu, yaitu yang pertama input data barang, kedua tampilkan data barang, ketiga searching data barang, keempat sorting data barang, dan yang kelima adalah keluar. Di pertama kita masukkan pilihan menu yang pertama dulu saja. Guna masukkan file, misalnya bikin data K1, ini data kantor 1 gitu maksudnya. Masukkan metadata yang akan diinput, saya pilih 3. Pertama kode barang misalnya 455, nama barangnya pulpen, merek barangnya apa saja pilot, terus status barang ini tuh dia barangnya habis atau ada, anggap saja ada, stoknya misalnya 4, harganya misalnya 500. Nanti akan teroutput ini jumlah stok 4, harganya 500, jadi totalnya itu jumlah kali harga 4 kali 500, jadi totalnya 2000. Benar ya. Lalu selanjutnya misalnya ada barangnya 233, nama barangnya misalnya pensil, merek barangnya Faber, misalnya ada 5, harganya 1000, keluar 5000, benar. Lalu kode yang selanjutnya anggap saja 784 ya, 84 anggap saja. Nama barangnya misalnya apa ya, clip, yang paper clip itu loh, yang untuk nempelin kertas gitu. Soalnya mereknya apa ya, merek paper clip ya, Faber aja, Faber ada kayaknya. Status barangnya ada, jumlah stoknya misalnya anggap saja 6 ya, harganya anggap saja 2000. Nanti kita selanjutnya ada pilihan kembali ke menu, kita pilih Y atau N, terus saja Y, karena kita akan kembali ke menu. Lalu akan kita tampilkan data yang sudah kita input tadi dengan tampilkan data barang. Jadi kita pilih 2. Setelah itu masukkan nama filenya tadi data K1, maka barangnya sudah akan tertampilkan seperti ini ya. Selanjutnya tadi, oh ya, harganya karena udah urut ya sudah. Selanjutnya karena ini saya pakai sistem POS, selanjutnya kembali ke menu, pilih Y, kita akan searching data barang, kita pilih 3, masukkan nama file data K1, lalu cari kode barang. Misalnya saya mau cari tadi kode barang 455, maka akan tampilkan kode barang 455, yaitu barangnya pulpen. Jadi akan tampilkan datanya. Kita kembali ke menu, kita akan melakukan sorting data barang. Masukkan nama filenya data K1. Jadi ini tampilan menu dari sortingnya, jadi kita bisa mengurutkan atau sorting datanya berdasarkan kode, menurut kode, atau menurut harga. Pertama kita akan menurut kode dulu. Di saat kita pilih menurut kode, maka kodenya akan di-sort. Di sini kita lihat kodenya sudah urut ya, 233455784. Bisa dilihat perbedaannya dengan harganya.
harganya. Jadi yang lainnya itu tidak urut ya harganya, dan lainnya tidak urut, jadi kodenya saja yang urut. Lalu selanjutnya kita pilih yang menurut harga, pilih 2. Yang diurutkan berdasarkan harganya. Kita lihat di sini harganya sudah urut ya, 500, 1000, 2000. Kodenya jadi tidak urut karena memang kita mengurutkannya berdasarkan harga saja. Selanjutnya kita keluar dari menu sorting ini, kita mencet 3 yaitu menu keluar, maka akan kembali ke tampilan menu data inventaris kantor. Lalu kita bisa pilih menu yang terakhir yaitu menu yang kelima, keluar ini. Dan setelah itu selesai, program akan selesai dan terexit. Jadi begitu tentang running program saya, lalu akan saya jelaskan mengenai programnya. Yang pertama, ini adalah tag-nya untuk programnya pada project saya ini. Lalu ini adalah struknya, itu struk bernama inventaris dengan ada kode barang yang tadi dengan INT, lalu nama barang, merek barang, dan statusnya itu saya pakai char, jumlah, harga, dan total saya pakai INT. Lalu kita panggil dia struknya ini inventaris dengan kita beri dia nama ininya nih, datanya ini yaitu data kantor dengan jumlah kira-kira 250. Lalu saya bikin file bintang data barang ini tuh supaya nanti kita bisa menginput nama filenya dan tersimpan di dalam file. Lalu ini deklarasi dari variabel yang saya pakai, dan ini adalah deklarasi fungsi yang saya pakai. Ya, memakai pointer untuk fungsinya ini. Lalu kita ke tampilan menu pertama, yaitu ini deklarasi variabelnya pertama. Lalu saya menggunakan perulangan ini supaya nanti saat kita sudah menginput data atau tampilkan atau menggunakan menu ini, jika dia masih true, maka dia akan terus terulang. Jadi ini tampilan menunya tadi yang kita lihat di running program. Ini masukkan pilihan menu, pilih menu, lalu saya pakai switch case untuk pilih menunya ini. Jadi jika pertama, maka yang dijalankan adalah fungsi data kantor dan data barang underscore A. Dan ini adalah pointer. Ini case 2-nya seperti ini, case 3, case 4. Lalu jika kita mencet case 5 alias keluar, maka nanti dia boolean y ini hasilnya akan false. Jadi saat dia false, lalu akan teroutput yang fungsi keluar ini. Jadi saat dia false, nanti program ini tidak dijalankan karena dia ini kan akan tetap jalan jika y-nya itu sama dengan true. Jadi kalau y-nya sudah false, jadi tidak akan jalan lagi dan programnya akan keluar. Jadi ada juga deklarasi di sini, kalau misalnya pilih menunya 5 alias keluar, maka saya pakai exit 1. Ini maksudnya kalau misalnya pilih menunya 5 ini, dia langsung terexit. Kalau else, selain yang 5, misalnya milih 1, 2, 3, dan 4, maka programnya akan dijalankan. Yaitu perintah yang pertanyaan kembali ke menu. Gitu. Jadi kalau kita pilih Y atau Y besar, maka akan jalankan lagi ininya, tampilan menunya ini. Jika tidak, maka Y sama dengan false, maka program berhenti. Ini berikut adalah fungsi dari input data kantor. Jadi saya bilang tadi saya memakai pointer di sini. Jadi pertama kita masukkan nama file tadi. Setelah itu nanti nama filenya itu akan tersimpan di bagian data barang ini. Lalu ini kita mengambil fungsi inventarisnya ini. Jadi kalau misalnya data kantornya ini tidak ada, maka yang muncul adalah file tidak ada, lalu akan terexit. Jika selanjutnya saat kita memilih nama file, maka yang pertama dimasukkan adalah ini. Masukkan banyak data yang akan diinput. Terus saya memakai sein tentang data barang underscore A karena saya menggunakan pointer. Lalu di sini
akan terulang dia for int i sama dengan 0, i kurang dari bintang data barang underscore a, i plus plus. Jadi nanti kita bisa menginput datanya sesuai dengan banyak data yang kita inginkan tadi. Seperti tadi saya menginput 3, maka yang keluar seperti ini tuh 3. Jadi kita bisa langsung menginput data-datanya di sini. Lalu totalnya akan otomatis keluar dari hasil perhitungan tem data jumlah dan tem data harga. Jadi totalnya langsung keluar. Setelah itu menggunakan fprintf ini supaya nanti data barangnya itu bisa tersimpan dalam variabel ini. Lalu setelahnya fclose data barang. Jadi nanti filenya itu akan tertutup. Setelah itu untuk tampil data, pertama tentu saja kita masukkan nama file yang ingin kita tampilkan tadi. Setelah itu kalau misalnya tidak ada, maka akan keluar ini file tidak ada. Tapi saat misalnya nanti kita masukkan data barang, yang pertama akan melakukan pengecekan dengan fscanf ini. Jadi dicek dulu data-data barang yang tadi sudah kita input. Jadi seperti dipanggil lagi seperti itu. Lalu setelah dipanggil oleh menu ini, maka nanti akan ditampilkan di sini. Tadi seperti kita lihat tampilan datanya itu. Di sini dia. Lalu setelah itu nanti filenya di close, lalu saya menggunakan sistem pause, jadi biar terpause dulu sebelum nanti kita bisa melakukan pemilihan ingin kembali ke menu atau enggak. Lalu untuk searching data, ini dia programnya. Jadi ini deklarasi variabelnya. Lalu ini pertama kita masukkan nama filenya seperti tadi. Jadi bagian ini tuh sama, lalu dilakukan pengecekan filenya dan dipanggil lagi data barang yang sudah kita input tadi di sini. Lalu setelah itu nanti kita masukkan kode barang yang kita inginkan. Jadi tadi misalnya saya menginput kode barang 455 itu adalah pulpen. Jadi dicari kode barang ini diinputkan 455. Setelahnya nanti akan dilakukan pengecekan di sini sampai kode barangnya ketemu. Nanti saat misalnya kodenya sudah ketemu, maka nanti boolean found ini yang awalnya false di sini, awalnya false berubah menjadi true di sini. Jadi saat dia true, kalau boolean found-nya sudah true, maka akan dijalankan ini output hasilnya tadi, yang datanya tadi. Tapi jika tidak ketemu kode barangnya itu alias masih false, itu yang akan keluar adalah ini, data tidak ditemukan. Lalu nanti filenya akan di close, lalu melakukan sistem pause lagi sebelum kita kembali ke pemilihan kembali ke menu. Lalu ini untuk program data sorting, menu sortingnya. Menu sortingnya ini bisa dilihat, ini deklarasi variabelnya, dimasukkan nama filenya di sini. Ini sama seperti tadi, melakukan pengecekan, dipanggil lagi. Setelah itu baru akan terjalankan ini, menu ini. Menggunakan perulangan do while. Jadi nanti pengurutan data inventaris, jadi bisa dipilih menurut kode atau menurut harga. Lalu saya menggunakan switch case juga untuk pilihnya ini. Di sini saya juga menggunakan pointer di sini. Jadi misalnya memilih case 3, yaitu keluar, nanti dia keluarnya akan ke menu main. Keluarnya itu ke menu main. Setelah itu nanti programnya langsung balik lagi ke menu main seperti tadi yang sudah kita lihat. Lalu di sini default menu sorting dan ini data barang. Ini kalau misalnya dia memilih angka selain yang ada di sini, maka dia akan menggunakan, kalau melihat data yang selain ada di sini, nanti dia akan kembali lagi ke tampilan ini. Jadi sebelumnya sistem CLS dulu gitu. Jadi programnya akan jalan jika masih true tadi. Lalu nih, jadi kalau misalnya memilih yang case 1, kan dia sortingnya itu berdasarkan kode. Jadi saat sortingnya berdasarkan kode, maka fungsi ini akan dijalankan.
Ini saya menggunakan bubble sort, baru akan dijalankan fungsi hasil sort. Nanti hasil sort bisa dilihat. Setelah itu ini untuk fungsi sorting harganya, yang ini itu akan dijalankan fungsi yang ini, sort harga. Sama juga untuk ininya tuh saya menggunakan bubble sort, lalu ini nanti akan tampilkan hasil shortnya. Jadi inilah dia nanti fungsi dari hasil short. Jadi nanti setelah melakukan sorting, datanya akan ditampilkan di sini. Lalu ini adalah fungsi keluarnya, nanti yang untuk di pilihan main menu saat kita memencet yang menu kelima. Oke, jadi sekian saja video presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dadah.